Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandika Nudiansyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma Banker. Nah, algoritma Banker merupakan salah satu algoritma untuk menghindari deadlock. Deadlock sendiri adalah suatu kondisi di mana dua proses atau lebih saling menunggu proses lainnya untuk melepaskan resource. Nah, algoritma Banker ini dideskripsikan sebagai bankir yang meminjamkan pinjamannya kepada sekelompok peminjam. Lalu setiap peminjam memberikan batas pinjaman maksimum dan pengembalian dananya tepat waktu pinjaman secara bertahap, dan bankir memastikan bahwa dana selalu tersedia untuk peminjam lain atau keadaan aman. Nah, pada algoritma ini pertama, ini merupakan struktur yang digunakan pada algoritma Banker. Nah, sini ada N, number of process, ada M, number of resource types, lalu process, resource type. Nah, lalu di sini ada available. Available merupakan jumlah resource yang tersedia. Lalu max merupakan jumlah resource maksimal yang diminta oleh setiap proses. Lalu selanjutnya ada allocation, yaitu jumlah resource yang telah dialokasikan pada setiap proses. Lalu ada need, yaitu jumlah resource yang dibutuhkan oleh setiap proses. Nah, di sini ada study case. Nah, di sini ada tersedia 5 proses. Ada 5 proses, yaitu P0 sampai P4. Dengan 3 resource type, yaitu ABC. Dengan A memiliki 10 instance, B memiliki 5 instance, dan C memiliki 7 instance. Nah, ini merupakan tabelnya. Nah, untuk need itu merupakan max dikurangi allocation. Nah, seperti di sini 7 kurang 0 jadi 7, lalu 5 kurang 1 jadi 4, dan seterusnya. Nah, lalu sini ada available. Available itu merupakan jumlah dari kolom setiap allocation. Lalu jumlah resource atau instant dikurangi jumlah dari kolom di allocation. Jadi misalnya resource A itu ada 10 tadi itu. Ada 10 instance. Nah, 10 dikurangi 2, 8, dikurangi 3, 5, dikurangi 2, 3. Nah, ini 3. Lalu yang kedua itu ada 5. 5 dikurangi 1, 4, kurangi 1, 3, 3 ini. Lalu terakhir 7. 7 dikurangi 2, 5, kurangi 1, 4, kurangi 2, jadi 2. Nah, ini jadi available nih. Nah, ini maksimal dari setiap proses. Lalu ini tadi kebutuhan, dan ini allocation-nya. Nah, selanjutnya ini merupakan proses yang akan pertama dilakukan. Kenapa di sini P1 yang dijalankan pertama? Kenapa P1 dijalankan pertama? Karena available harus lebih besar daripada needs. Nah, sedangkan di sini P0 needs-nya itu 743. Sedangkan sekarang available-nya itu 332. Jadi P0 belum bisa dijalankan. Nah, makanya P1 yang dijalankan karena needs-nya itu cuma 122. Nah, setelah dijalankan available-nya berkurang, lalu allocation-nya full atau maksimal. Nah, karena itu proses bisa dijalankan. Nah, pada step 2, karena P1 sudah dijalankan, jadi si prosesnya telah selesai, dan allocation-nya semua ditambahkan ke available. Makanya jumlahnya bertambah. Jadi 532. Nah, lalu setelah itu jumlahnya itu kan 532.
Nah, dia ngecek P2 ternyata 600 masih kurang. Available-nya masih kurang karena need-nya lebih besar daripada available. Makanya diteruskan ke proses selanjutnya yaitu P3. Nah, karena P3 cuman perlu 011, maka P3 dulu yang dijalankan. Nah, alokasinya full, maka prosesnya bisa dijalankan. Nah, ini available-nya dikurangi tadi 011, makanya jadi 521. Nah, step 3 P3 sudah selesai karena sudah dijalankan tadi, maka jumlahnya itu jadi 743, yaitu hasil dari hari jumlah 222 dengan 521. Ya, lalu selanjutnya itu ngecek ke P4. Nah, bisa dilihat P4 itu kan 431 needs-nya. Nah, available-nya itu ada 743. Nah, karena resource-nya tersedia, maka P4 dijalankan. Nah, karena tadi allocation-nya itu needs-nya itu 431, maka 743 dikurangi 431, makanya sisanya 322. Nah, P4 dijalankan. Nah, pada proses selanjutnya itu step 4, available menjadi 745. Nah, sini P0 dan P2 sama-sama memiliki kebutuhan atau needs yang lebih kecil daripada available. Namun karena P2 memiliki needs yang lebih kecil, maka akan diproses dulu yang P2. Nah, di sini P2 diproses. Nah, variable dikurangi needs, di sisa 145. Nah, karena P2 sudah selesai, resource ditambahkan jadi 1001. Ini bacanya 1047. Nah, di sini 1047. Lalu need dari P0743. Nah, available dikurangi need jadi 304 dan P0 diproses. Nah, terakhir pada step 6 proses sudah dijalankan semua dan sisanya atau available-nya jadi 1057 atau sesuai dengan resource ABC-nya. Tuh. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.